Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa hidup sampai sekarang. Selanjutnya, salam beriringan salawat marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Syamil Basrayeb dari kelas Informatika 4511, nomor induk mahasiswa 130 121 3066. Saya mengambil judul Sumber-sumber Hukum Islam untuk menjadi pengganti UTS. Yang paling pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua itu secara terpisah. Merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam suatu bahasa Indonesia. Kata hukum menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu. Yang kedua yakni pengertian sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sesuatu pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah kita dapat menentukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam juga disebut dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim. Setidaknya bila dihubungkan kepada syariah, dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma-norma hukum. Selanjutnya, yakni sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4, yang diantaranya ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber pedoman umat muslim. Yang paling dasar sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak agama umat muslim. Di mana saja Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu sama-sama lain. Yang kedua yakni al-hadis. Ma'u al-hadis? Al-hadisu adalah perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menyukai orang-orang kafir. Al-hadis sebagai sumber kedua yang berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentasis keumuman dan hukum, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yakni ijma. Mungkin itu ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk
berdasarkan kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan atau para ulama dipertanggungjawabkan di masa sahabat tersebarnya ajaran Islam ini pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma dapat diharapkan menjadi persatuan perbedaan yang ada. Selanjutnya, yakni kias. Kias sepertinya tidak banyak orang yang tahu, sekalipun ada yang tahu masih ada perbedaan keyakinan. Bahwa kias ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam, meskipun demikian, para ulama sudah sepakat kias sebagai sumber hukum Islam. Kias adalah sumber hukum Islam yang menjadi penegak apabila ada suatu permasalahan, apabila ditemukan permasalahan tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditentukan dalam kias. Jadi, kias ini adalah sebagai pengganti, maksudnya sebagai misalnya tidak ditemukan sebuah masalah di antara Al-Quran, hadis maupun ijma, ya kita akan kembali kepada kias. Kias adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal. Tadi Al-Quran, hadis, dan ijma. Dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Keempat, sumber hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa, karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Bahkan, ada beberapa pendapat lain selain mengacu pada 4 sumber hukum Islam, dan di atas masih ada lagi sumber-sumber hukum Islam yang ada di dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.